Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suris Rahayu Yasin, NIM 70 2001 1902. Di sini saya akan memaparkan tentang teknologi informasi kesehatan masyarakat. Baiklah, konsep atau ide yang saya ambil yaitu tentang saringan sederhana. Selanjutnya yaitu latar belakang. Penjernihan air merujuk ke jumlah proses yang dijalankan demi membuat air dapat diterima untuk penggunaan air tertentu. Tujuan semua proses penjernihan air adalah menghilangkan pencemaran yang ada di dalam air atau mengurangi kadarnya agar air menjadi layak untuk penggunaan akhirnya. Pembuatan saringan air sederhana di sini saya ambil karena bahannya yang mudah didapat dan tidak memakan biaya yang banyak, serta bahan yang alami tidak mengandung bahaya dalam pembuatannya. Selain itu adalah salah satu faktor mengapa saya mengambil konsep ini, karena di sekitar rumah saya masih ada masyarakat yang memiliki air yang keruh, sehingga saya berinisiatif untuk membuat saringan air sederhana untuk membantu masyarakat untuk menjernihkan airnya. Teknologi tepat guna ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang masih terkendala akan air keruh di rumahnya, agar air yang tadinya keruh dapat disaring sehingga air menjadi lebih jernih. Saringan air sederhana ini terkait dengan aspek masyarakat, kesehatan masyarakat, tepatnya peminatan Kesling atau kesehatan lingkungan, di mana dilakukan penjernihan air menggunakan saringan air sederhana. Lewat proses penyaringan, air yang semula kurang bersih dan berkuman jadi lebih higienis dan aman dikonsumsi. Menyaring air juga dapat menghindarkan kita dari berbagai jenis bakteri berbahaya yang terkandung dalam air kurang bersih, seperti yaitu pertama, bakteri Salmonella. Bakteri Salmonella biasanya terdapat pada makanan dan juga air. Efek mengonsumsi makanan dan air yang terkontaminasi bakteri ini adalah sebagai penyakit seperti dehidrasi, sakit perut, diare, dan bahkan infeksi usus. Kedua yaitu E. coli. Bakteri E. coli sangat mudah muncul di lingkungan yang memang kurang higienis. Jika mengonsumsi air yang terkontaminasi bakteri E. coli, efeknya bisa menimbulkan penyakit diare hingga diare berdarah. Yang ketiga yaitu hepatitis A. Virus hepatitis A adalah jenis virus mematikan yang biasanya menyerang organ tubuh hati. Penyakit dari virus ini biasa menyebabkan penurunan hingga kerusakan fungsi hati. Beberapa gejala yang biasa timbul diantaranya demam, turun nafsu makan, nyeri perut, dan perubahan warna kulit menjadi kekuningan. Itulah kenapa harus segera menyediakan penyaring air untuk penyaring air sederhana untuk pemakaian sehari-hari di rumah. Selain ongkos yang dikeluarkan murah, cara pembuatannya pun ternyata sangat mudah. Yang ketiga yaitu metode. Itu beberapa bahan yang perlu dipersiapkan, antara lain yaitu yang pertama botol plastik bekas yang telah dicuci dan dipotong menjadi 2 bagian. Yang kedua yaitu ijuk secukupnya. Ketiga batu kerikil. Keempat arang. Kelima penyangga botol. Keenam kain kasa atau spons. Yang ketujuh tampungan air. Setelah bahan-bahan lengkap, cara pembuatannya yaitu yang pertama, letakkan kain kasa atau spons yang telah dicuci bersih di bagian paling bawah dari botol. Yang kedua yaitu setelah itu simpan ijuk secukupnya di atas kain kasa atau spons dan kemudian padatkan. Yang ketiga yaitu kemudian tempatkan arang dan sabut kelapa di atasnya dan tekan-tekan hingga cukup padat. Yang keempat yaitu bahan terakhir adalah kerikil. Tuangkan batu kerikil ke dalam botol hingga terisi penuh. Yang kelima yaitu siapkan penyangga botol untuk menyangga botol di posisi tegak lurus agar bisa digunakan. Yang keenam yaitu jangan lupa tempatkan penada air sehingga saringan di bawah mulut botol. Selanjutnya itu integrasi keislaman dalam teknologi kesehatan masyarakat. Ada 4 yaitu sidik, amanah, cerdas, dan tablik. Yang pertamanya itu sidik atau jujur, di mana setiap bahan yang ada saya lakukan dengan melihat sampel airnya langsung. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya, melakukan kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab dan mendapatkan sampel air. Yang ketiga itu cerdas, melakukan kegiatan ini dengan membuat teknologinya langsung akan dapat dilihat oleh pembaca. Yang keempat yaitu tablik atau menyampaikan,
menyampaikan teknologi yang dibuat kepada orang lain untuk dibantu untuk menjernihkan air di rumahnya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.